Maka saya, kata Fransiskus, akan berusaha membuat engkau ada, bahagia, dan bersukacita, karena keberadaanmu, sukacitamu, kegembiraanmu juga akan membuat saya ada, bersukacita, dan bergembira. Saudara-saudari, kita semua adalah bersaudara. Kristus mengajari kita bersaudara. Bagaimana Kristus mengajari kita bersaudara? Dia rela berkorban, mengorbankan dirinya, mati di kayu salib untuk kebahagiaan kita. Sebenarnya Kristus tidak membutuhkan kita untuk kemuliaannya, tetapi dia rela meninggalkan kemuliaan, datang ke dunia karena dia mencintai, menghargai kita semua. Di mata Kristus, kita sangat berharga. Mari kita teladan Yesus Kristus yang rela berkorban, mencintai yang lain, dengan kesadaran bahwa tanpa yang lain, tanpa engkau, saya juga tiada berarti dan tidak ada di dunia ini. Semoga kelahirannya yang membawa kasih kepada dunia ini menggerakkan kita untuk hidup bersaudara. Hidup bersaudara menghilangkan dalam diri kita iri hati, kebencian, dengki. Hidup bersaudara mengandaikan pengampunan dan penerimaan yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudari dan saudara yang berbahagia, penebus kita telah lahir untuk memulihkan hubungan kita dengan Bapa. Dialah penyelamat kita dari kegelapan dan dosa. Dialah Emmanuel, Allah beserta kita. Malam ini membawa kebahagiaan dan kegembiraan untuk kita dan untuk umat manusia di seluruh dunia. Oleh sebab itu, mari kita rayakan dengan meriah gembira kelahiran Tuhan kita yang menyelamatkan kita. Saudara-saudari, marilah mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Hari ini telah lahir bagi kita seorang juru selamat, yaitu Kristus.
cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudari dan saudara yang terkasih, hari ini kita merayakan kelahiran Sang Juru Selamat. Memangnya manusia ada dalam status tidak selamat sehingga perlu juru selamat dan perlu diselamatkan. Dan kalau memang mau diselamatkan dari apa kita pada zaman ini? Sering kita menyebut bahwa kita mau diselamatkan dari dosa, benar. Tapi bentuk dosa persisnya yang bagaimana? Saudara-saudari, pesan Natal tahun 2021 yang disampaikan kepada umat Kristiani oleh Persatuan Gereja-Gereja di Indonesia, PGI, dan Konferensi Wali Gereja Indonesia adalah cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Lewat pesan ini kita mau berguru kepada Kristus yang hari ini kita rayakan kelahirannya, bagaimana sebenarnya mengasihi dan bersaudara. Kita mau diselamatkan dari dosa, kehilangan, kemandekan, dan matinya rasa persaudaraan. Kita tahu bahwa setelah dosa masuk ke dunia, dosa membuat anak-anak Adam dan Hawa tidak hidup dalam kasih persaudaraan. Justru Kain, karena iri bahwa persembahan Abel anaknya diterima Tuhan, sedangkan persembahannya sendiri tidak diterima oleh Tuhan, Kain membunuh Abel adiknya, adik kandungnya sendiri. Dosa telah menguasai Kain, hingga rasa persaudaraannya hilang, bahkan mati. Yang ada adalah rasa permusuhan, persaingan, benci sampai tega menghabisi hidup saudaranya. Selanjutnya, para saudara-saudari yang terkasih, sampai sekarang di dunia selalu saja ada pertikaian, persaingan yang menjurus ke permusuhan. Tidak hanya antar pribadi, tetapi meluas menjadi antar kelompok, suku, ras, bahkan agama. Tokoh agama menjadi memperuncing persaudaraan. Banyak tokoh agama menyebarkan ujaran kebencian. Dan ini meluas juga kepada antar bangsa. Demikian juga berhadapan dengan alam. Kerakusan manusia untuk menggali kekayaan alam yang adalah sebenarnya rumah bersama, membuat kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan panas bumi naik, terjadilah perubahan iklim, gelombang panas datang, atau bencana banjir dan tanah longsor. Saudara-saudari, ini semua terjadi karena persaudaraan yang mandek dan mati. Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Rahim serta bijaksana tidak mau diam dan berpangku tangan menghadapi rusaknya kasih persaudaraan. Karena manusia tidak mampu menyelesaikan masalahnya sendiri, Allah Bapa karena kasihnya kepada manusia berkenan mengutus putranya ke dunia. Dibantu peran Roh Kudus agar sebagai manusia mewakili seluruh bangsa manusia memberikan silih dosa kepada Bapa. Dia mendamaikan kembali relasi kasih asali manusia dengan Allah, dengan relasi kasih persaudaraan dengan sesama manusia dan juga bersama seluruh lingkungan hidup. Peran Roh Kudus sangat penting agar tugas perutusan Tuhan Yesus membangun kembali kasih persaudaraan antar manusia beserta lingkungan hidup dapat berhasil dengan baik. Allah Putra menjelma menjadi manusia dalam rahim Bunda Maria.
Ini juga karena kuasa Roh Kudus. Dua malaikat Tuhan dirumuskan demikian. Maria diberi kabar malaikat bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Ini sumber dari Lukas mengutip sabda malaikat kepada Bunda Maria. Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Kelahiran Yesus merupakan kemuliaan bagi Allah dan ungkapan kasih Allah Bapa. Dan Yesus yang tidak lain adalah perwujudan kasih Bapa, membawa damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada Allah. Istilah berkenan kepadanya dalam bahasa Latin adalah, dikatakan demikian, kemuliaan kepada Allah yang Maha Tinggi dan damai di bumi bagi manusia yang berkehendak baik. Yang berkenan pada Allah artinya yang berkehendak baik, yaitu yang mendapat karunia kelahiran Yesus adalah orang yang berkehendak baik. Siapa orang yang berkehendak baik itu? Gereja merumuskan bahwa orang yang berkehendak baik itu adalah orang yang hatinya menjadi kancah Roh Kudus. Ini bukan hanya berlaku bagi kaum beriman Kristiani atau Katolik, melainkan bagi semua orang yang berkehendak baik, yang hatinya menjadi kancah kegiatan rahmat yang tidak kelihatan. Ketika Yesus lahir, orang yang berkehendak baik dan diberi warta Natal adalah para gembala dan para sarjana dari timur yang datang dengan tuntunan bintang di langit. Warta gembira Natal disampaikan kepada semua orang yang berkehendak baik, yaitu yang hatinya tulus mencari Allah, yang baik, jujur, adil, terbuka terhadap pimpinan Roh Kudus yang hadir dalam hati nuraninya. Kehadiran Roh Kudus dalam hati orang menggerakkan orang itu untuk hidup sesuai dengan semangat Tuhan Yesus yang bernapaskan kasih persaudaraan. Saudara-saudari, seluruh kehidupan Yesus yang menjadi ungkapan kasih Allah Bapa mempunyai tujuan untuk menggerakkan kita, menggerakkan manusia untuk hidup dalam persaudaraan asali, sesuai dengan statusnya sebagai ciptaan Allah. Kita manusia semua adalah anak-anak Allah, ciptaan Allah. Dengan penjelmaan Allah Putra menjadi manusia dalam diri Yesus, martabat manusia yang ternoda oleh dosa dipulihkan, bahkan diangkat setinggi-tingginya karena disatukan dengan kemanusiaan Yesus yang sempurna. Gereja mengajarkan, dialah gambar Allah yang tidak kelihatan. Dia pula lah manusia sempurna yang mengembalikan kepada anak-anak Allah, anak-anak Adam citra ilahi yang telah ternodai oleh dosa pertama. Karena dalam dia kodrat manusia disambut, bukannya dienyahkan. Maka dalam diri kita pun kodrat itu diangkat mencapai martabat yang amat luhur. Yesus mengajarkan prinsip hidup beriman dan hidup yang benar, baik berdasarkan kasih kepada Allah dan sesama. Maka ketika dia ditanya perintah yang paling tinggi, jawabannya adalah kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Dalam mewujudkan kasih ini, Yesus tidak hanya berkata-kata, tetapi dia berbuat. Yang sakit apapun disembuhkan, termasuk yang kerasukan setan. Ajaran yang paling pokok adalah kasih yang penuh pengorbanan dan pengampunan. Syarat dalam hal bersaudara adalah berkorban dan mengampuni, seperti kasih Yesus. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Kemudian contoh orang Samaria yang murah hati dan yang mengasihi orang hina, miskin, lapar, di penjara, itu mengasihi Yesus sendiri. Karena Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara-saudari, inilah yang dilakukan Yesus agar gerejanya memiliki militansi untuk menggerakkan terlaksananya persaudaraan di lingkungan gereja maupun di tengah masyarakat, karena gereja diutus menjadi sakramen
persaudaraan di tengah dunia. Apa artinya bersaudara? Cinta kasih Kristus dikatakan menggerakkan persaudaraan. Gabriel Marcel, seorang filsuf dari Prancis, terkenal dengan pemikirannya tentang relasi. Makna kehidupanku dan orang lain dicari dalam upaya berjumpa dan berpartisipasi. Aku dan orang lain, aku dan engkau merupakan imbauan akan kesediaan satu bagi yang lain. Aku dan engkau sangat membutuhkan untuk menjadi diri masing-masing. Keberadaanmu amatlah penting untuk keberadaanku. Perjumpaan ini mencapai taraf yang disebut kita. Sebuah relasi antar individu yang tidak menghilangkan sifat individu dan pengakuan sebagai subjek. Kepercayaan dan cinta kasih satu sama lain sangat dibutuhkan untuk mengikat diri dengan yang lain dan untuk menciptakan perjumpaan eksistensial. Apa yang mau dikatakan oleh Gabriel Marcel? Saya ada karena engkau ada. Saya membutuhkan keberadaanmu untuk adanya saya. Jauh sebelum Gabriel Marcel, 650 tahun sebelum itu, ada Fransiskus dari Assisi yang mengungkapkan apa itu bersaudara. Bersaudara itu adalah saling tergantung satu sama lain. Saya tergantung dari keberadaanmu. Dan bukan hanya keberadaan engkau sebagai manusia, tapi keberadaan seluruh dunia. Jika salah satu spesies di dunia ini hilang, maka ekosistem akan terganggu. Keberadaan saya sangat tergantung dari keberadaanmu. Maka saya akan menjadi tidak ada jika engkau juga menjadi tidak ada. Maka saya, kata Fransiskus, akan berusaha membuat engkau ada, bahagia, dan bersukacita, karena keberadaanmu, sukacitamu, kegembiraanmu juga akan membuat saya ada, bersukacita, dan bergembira. Saudara-saudari, kita semua adalah bersaudara. Kristus mengajari kita bersaudara. Bagaimana Kristus mengajari kita bersaudara? Dia rela berkorban, mengorbankan dirinya, mati di kayu salib untuk kebahagiaan kita. Sebenarnya Kristus tidak membutuhkan kita untuk kemuliaannya. Tetapi dia rela meninggalkan kemuliaan, datang ke dunia karena dia mencintai, menghargai kita semua. Di mata Kristus, kita sangat berharga. Mari kita teladan Yesus Kristus yang rela berkorban, mencintai yang lain dengan kesadaran bahwa tanpa yang lain, tanpa engkau, saya juga tiada berarti dan tidak ada di dunia ini. Semoga kelahirannya yang membawa kasih kepada dunia ini menggerakkan kita untuk hidup bersaudara. Hidup bersaudara menghilangkan dalam diri kita iri hati, kebencian, dengki. Hidup bersaudara mengandaikan pengampunan dan penerimaan yang lain. Amin. Marilah menyatakan misteri iman kita. Setiap kali akan dan minum dari piala ini, Bapa Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Saudara-saudari terkasih, kelahiran bayi di Bethlehem membuat segalanya baru. Kelahiran ini menciptakan peradaban kasih di dunia ini. Tema Natal Persatuan Gereja Indonesia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia, cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan.
Semoga teladan Yesus Kristus yang rela datang ke dunia, menjelma menjadi manusia, menyapa manusia, bersatu dengan manusia, tinggal di antara kita, menyelamatkan kita, menebus dosa kita, dan menampakkan wajah Allah yang berbelas kasih kepada kita. Semoga itu menginspirasi kita untuk hidup bersaudara. Kita satu Bapa, satu Pencipta. Saya ada karena Engkau ada. Keberadaan saya tergantung dari keberadaanmu. Maka saya mencoba mengupayakan supaya Engkau tetap ada, karena keberadaanmu membuat saya sungguh ada. Fransiskus mengatakan bersaudara saling tergantung satu dengan yang lain. Bukan saling membutuhkan, tetapi tergantung. Keberadaan saya tergantung dari keberadaanmu. Maka saya sekiannya berusaha supaya Anda tetap ada dan berbahagia. Saya, Gembala Uskup Keuskupan Agung Medan ini, mengucapkan selamat Hari Raya Natal. Semoga damai Natal, sukacita Natal, kasih Kristus yang kita alami menggerakkan kita untuk bersaudara. Saudara-saudari, mari menundukkan diri kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Baik, yang oleh penjelmaan putranya telah menghalau kegelapan dari dunia, dan yang oleh kelahiran yang mulia telah menerangi malam suci ini, menghalau kegelapan dosa dari saudara, dan dengan cahaya kebajikan menerangi hati saudara. Semoga Dia yang berkenan agar kegembiraan besar atas kelahirannya yang menyelamatkan diwartakan oleh malaikat kepada para gembala, memenuhi hati saudara dengan kegembiraannya, dan menjadikan saudara sebagai pewarta-pewarta Injilnya. Amin. Semoga Dia yang menyatukan hal-hal duniawi dan surgawi melalui penjelmaannya, memenuhi saudara anugerah kedamaiannya dan kehendak baik, serta membuat saudara ikut ambil bagian dalam gereja abadi. Amin. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus, turun atas saudara dan menetap senantiasa dalam diri saudara. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.